Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Di barat, utara, dan selatan.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas.
budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersyukur buat hidup ini sendiri, sebab semuanya berasal dari Tuhan. Dalam keadaan apapun, buat hati kami bersyukur. Buat hati kami hening, inner silence. Buat hati kami kuat, inner strength. Buat kami bermazmur, walau di tengah gurun, Tehillim kafana, di tengah badai sekalipun, kami tetap bermazmur dan memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan dan kekuatan kami. Dan janjinya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Berfirman buat semua yang setia dan mengasihi Tuhan. Berfirman buat semua yang menyembah Bapa hari ini. Amin. Kenyangkan dengan semua yang terbaik. Karena kami percaya anugerah yang sempurna itu hanya datang dari Bapa Amin. yang di atas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk. Baru Safwa, minggu yang Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Wow. Perasaannya celebrate ya. Ya, saya belakangan ke Lampung, ke Palembang, ke Makassar, ke Palangkaraya, ke Sampit, dan terakhir ke Malang. Perasaannya kok celebrate. Saya pikir hari ini ibadah minggu biasa, ternyata tidak. Ini perayaan. Amin. Amin. Apa karena ini kita rayakan COVID-19 is over? Bisa jadi ya. Amin. Tapi bisa juga kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, 2023 ekonomi dunia gelap. Mungkin karena kita tidak percaya. Amin. Jadi kita rayakan hidup ini. Amin. Tapi Rusia Ukraina masih perang. Dampaknya energi dan food. Dan ternyata bukan hanya itu. Ada satu lagi badai yang tidak kelihatan tapi ada. Inflasi. Itu Tiongkok sedang mengalami yang namanya housing crisis. Jadi developer bangun banyak sekali pemukiman dan apartemen yang tadinya bunga bank tidak terlalu tinggi,
harga masih bisa terjangkau, tiba-tiba bunga bank naik, harga tinggi, jasa mahal sekali, inflasi dong. Kreditur macet, yang ambil rumah, apartemen macet, nah ini kan crowded. Inflasi Amerika tembus 8 digit. Itu mengerikan tuh. Pengusaha-pengusaha besar tiap hari tunggu apa yang diumumkan oleh The Fed. Bunga Bank Sentral Amerika. Apakah menentukan kita hidup atau mati ya? Ya, begitu bunganya naik 4%, ekonomi dunia goncang. Nah, ada beberapa mazmur dalam kitab suci yang kualitasnya luar biasa, yaitu yang pertama ketika orang Israel tentu dipimpin Musa, mereka melewati Laut Teberau. Bayangkan nyanyian mereka itu luar biasa. Sambil nyanyi mereka melihat Firaun dan tentaranya binasa di Laut Teberau. Yang kedua adalah ketika Daud ada di gurun Yudea. Tidak ada air sama sekali. Lalu dia bermazmur bagi Tuhan. Yang ketiga, ketika Bani Korah membuat nyanyian pertama ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Korah, Bani Korah ada di kitab Mazmur. Mazmurnya banyak sekali. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Loh, bukankah Bani Korah binasa di padang gurun karena mereka berontak kepada Musa? Betul. Tidak salah, tapi yang binasa adalah orang tua mereka. Anak-anak tidak ikut berontak kepada Musa. Anak-anak mereka tetap tinggal di kemah. Dan itu keputusan yang terbaik. Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang tidak mungkin menghukum orang yang tidak berdosa. Maka mereka diam di kemah. Dan mereka itulah bersama dengan orang Israel masuk tanah perjanjian. Maka dalam kitab Mazmur kita ketemu dengan Tehillim Korah, Mazmur dari Bani Korah. Itu luar biasa. Kita relaksasi jiwa kita dulu ya, karena di gadget kita kok banyak sampah soalnya yang mempengaruhi ya pikiran kita ya. Ini ada crowd crash di mana-mana. Saya pikir hanya Kanjuruhan saja yang 135 meninggal diinjak-injak ya karena itu gas air mata. Tapi ternyata itu transfernya ke Itaewon loh, ke Seoul. Yes. Loh itu di Gang Niaga, tempat kota kuno itu, gang kecil-kecil bisa ribuan ribu orang bisa kumpul di situ untuk menunggu nanti itu setannya dari atap atau keluar dari jendela toko. Puluhan ribu orang yang bunuh diri. Lagi nyaris di Senayan tuh, berdendang. Udah kasih izin aja paling banyak 5.000 kok yang datang, tiketnya dijual 21.000 lebih. Hampir loh. Nah ini berapa hari hampir terjadi di ASBSD. Ya, apa konsernya siapa itu? NCT. Ya NCT ya. Wah, ngerti. 127 ya. Wah, 30 yang pingsan. Wow. Ya sudah, itu ada di sekeliling kita. Ya. Sementara hampir 200 balita Indonesia meninggal misterius, gagal ginjal, mengerikan ya. Nah ini berita, belum lagi berita-berita hoax yang luar biasa.
Belum lagi berita-berita yang kelihatannya benar tapi tidak. Maka mari kita tenangkan hati kita untuk kita terima berita anugerah dan kebenaran from heaven. Amin. Begini, kesalahan orang percaya adalah dia tunggu waktu untuk berdoa. Bukan doa adalah gaya hidup. Listen to me. Daniel, ini contoh saja, tidak berdoa waktu berhadapan dengan singa. Kalau ada orang yang berteriak-teriak di gua singa, itu orang Indonesia. Oh Tuhan, ada singa Tuhan, oh Tuhan, ada singa Tuhan. Tapi bukan orang Yahudi. Jadi kesalahan kita adalah berteriak-teriak waktu kita menghadapi masalah, waktu musuh di depan kita. Coba kalau kita prepare, setiap hari kita baca firman, setiap hari kita berdoa seperti Daniel, mau masuk gua apapun, dia tetap tenang, sebab lifestyle-nya adalah melekat kepada Tuhan. Amin. Kesalahan orang percaya juga adalah selalu menghitung kapasitasnya, kemampuannya. Lah itu kebanyakan mendengar motivator tuh. Hitung dulu modalmu. Pelajari dulu kemampuanmu. 1. Pelajari kemampuan dari musuhmu. Nah itu kan urusannya Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Pelajari kekuatan musuh. Jadi hitung kekuatanmu, hitung kekuatan musuh sebelum kita in action. Hari ini beritanya bukan itu. Tidak peduli seberapa kuat kita, tidak peduli seberapa besar musuh kita, yang kita perlu kenali adalah siapa komandan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Iya. Haleluya. Tanggal 25-26 September 2022 adalah tahun baru Ibrani. Mereka sudah ganti tahun, kita senanti ya. Lalu dideklarasikan Pei Gimel. Itu simbolnya adalah unta jalan di gurun. Nanti tahun depan 2023 bangsa-bangsa akan mengalami badai ekonomi. Bagi Israel itu adalah Pei Dalet. Dalet itu pintu. Maka ini kan onta ini datang dari bangsa-bangsa bawa blessing buat Israel. Nanti tahun depan enter the gate, masuk pintu gerbang. Jadi selalu yang Tuhan katakan itu paradoks dengan apa yang terjadi di dunia di luar kitab suci. Dan lebih kita percaya firman Tuhan. Amin. Ya. Pada tanggal 4 dan 5 Oktober mereka merayakan Hari Raya Pendamaian. Dan pada tanggal 9 dan 10 Oktober mereka merayakan Hari Raya Kemah. Namanya Pondok Daud. Dan itu pesannya sangat bagus sekali. Saya tangkap beberapa hal yang saya mau bagikan. Elohim Hamakom. Hamakom itu adalah tempat tinggal. Adonai Hamakom. Dan Tuhan adalah Hamakom. Kan kita baca Mazmur ya. Tuhan, waktu awal COVID kan Mazmur 91 itu jadi hafalan ya.
Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi Tuhan adalah tempat. Saya ulangi. Tuhan adalah tempat. Itu dia. Adonai Hamakom. Dia adalah tempat. Pelan-pelan. Kalau kita mempelajari penciptaan alam semesta, hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan memenuhi bumi dengan semua ciptaannya. Dan langit dengan semua benda-benda di cakrawala. Tetapi pada hari ke-7, Tuhan memenuhi seluruh ciptaannya dan langit dan bumi dengan dirinya sendiri. Saya ulang. Mestinya kalau khotbah di jemaat yang pinter tidak perlu terlalu jelas. Mestinya. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, langit dan segala isinya. Tapi pada hari ke-7 Tuhan memenuhi dirinya dengan semua ciptaannya. Tuhan penuhi langit, Tuhan penuhi bumi dengan dirinya, dengan kemuliaannya. Amin. Maka kita nyanyikan awal gerakan karismatik kan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi bisa memuji Tuhan. Wow. Sebab dia ciptakan semuanya. Yesaya 66 ayat 1 berkata, langit adalah kursinya, langit adalah taktanya, dan bumi adalah kesetnya, alas kakinya. Betul ya? Betul. Ya, itu takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Itu luar biasa. Ya, kalau kita baca ayat seperti ini, apa remanya? Kan harus ada pesan Tuhan buat kita. Kalau kita baca firman kan harus ada pesan Tuhan. Ayat ini berbicara apa kepada saya? Artinya tidak ada yang bisa menyentuh kita dari langit karena langit taktanya. Tidak ada yang bisa menyentuh kita dari bumi karena bumi tumpuan kakinya. Selesai. Kan begitu. Jadi artinya Tuhan kita terlalu besar. Amin. Tuhan kita besar. Jadi kalau kita baca kitab suci harus begini. Kaget. Sebentar. Sebentar. Iya, oke. Jadi Tuhan kita terlalu besar. Terlalu besar. Lalu kitab suci berkata kita ada di tangannya. Nah kalau kita baca ya Yohanes 10 ayat 28 itu, kita di tangan Yesus, kita di tangan Bapa, maka kita harus berpikir begini, kalau saya di tangan Yesus, Yohanes 10 ayat 28 ya, saya di tangan Bapa, pertanyaannya, siapa yang bisa merebut kita? Kalau gitu, kita harus berpikir seperti itu. Pemazmur berkata, the Lord is my good shepherd. Tuhan gembalaku yang baik. Bahkan ada ekstrim itu. Ya, ia membaringkan aku di atas rumput yang hijau. Nah, rumput itu kan makanannya. Ditidurkan di atas rumput yang hijau. Yohanes 10 juga, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Lah kalau Tuhan gembala, apakah serigala
bisa menerkam kita? Tidak bisa dong. Jadi tidak bisa. Apapun yang terjadi tidak bisa. Tuhan gembalaku. Amin. Haleluya. Mazmur 24 ayat 1. Pelan-pelan. Ini kita relaksasi jiwa kita biar tenang dulu ya. Iya, perhatikan. Tuhan yang punya bumi dan segala isinya. Selesai masalah kita. Dan Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi secara virtual waktu dan Sukot itu party ya. Jadi mereka dari hari pertama mereka keluar dari rumah orang Israel, bikin tenda, tinggal di dalam sampai hari ke-7, itu perintahnya. Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Pada hari ke-8 mereka bikin perayaan. Wow, itu luar biasa. Dan selalu makanan pembukanya adalah roti dan anggur. Itu selalu. Jadi di Israel makanan pembukanya dari sebuah celebration adalah roti dan anggur. Ya, secara virtual saya juga pegang roti hamatzah. Ya. Itu doanya luar powerful. Jadi doa makan roti ini loh. Mau makan ini doa mau makan. Baruk ata Adonai Elohenu. Baruk sebenarnya berkat, tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia kedengarannya banyak yang tidak bisa terima. Diberkatilah Tuhan. Tapi diterjemahkan adalah terpujilah Tuhan. Adonai Tuhan kita. Mereka panggil Adonai. Oke. Kedua, dia pegang roti, sambil pegang roti. Meleh ha-olam. Meleh itu satu-satunya raja, penguasa, pemilik bumi. Itu tadi kita bacakan Mazmur 24 ayat 1. Tuhan pemilik buminya. Ketiga, Hamotzi memberi kami lehen roti min haaretz, roti dari bumi. Wow. Jadi nanti semua makanan yang dia pegang, dia ucapkan doa yang sama. Dia pegang anggur, dia cuma ganti lehen dengan hagafen. Tapi doanya sama, dari depan sampai belakang sama. Hanya dia ganti nama makanannya saja. Baruk ata Adonai Elohenu meleh haolam. Wes. Hamotzi lehem min haaretz. Terpujilah Tuhan yang memberi kami roti dari bumi ini. Wow. Roti saja dihubungkan dengan Tuhan. Adonai Sefaot, Tuhan pencipta dan pemilik bumi ini. Roti saja tuh. Itu belum steak wagyu loh tuh. Belum itu. Yang high grade yang dari Jepang itu, yang belum dikunyah sudah leleh duluan. Tapi bayarnya lumayan itu ya. Itu baru roti, baru pegang roti. Dia langsung mengkonekkan roti dengan Tuhan. Maka bangsa ini kuat karena apa? Dia hubungkan semua dengan Tuhan. Itu hari raya Sukot ya. Semua buah di tanah perjanjian ditumplakan di tembok ratapan itu. Sinagog semua penuh. Karena mereka mau berkata bahwa ini adalah karena perjanjian Tuhan.
Nah itu bedanya mereka dengan Ismail di situ. Karena Kejadian 17 ayat 19 sampai 21, Kejadian 17 ayat 19 sampai 21, Tuhan mengikat perjanjian kekal dengan Ishak dan Israel selama-lamanya. Tetapi kepada Ismail Tuhan memberkati dia, bahkan Tuhan berkata dia akan jadi 12 raja karena permintaan Abraham. Harus dibedakan. Ismail kaya, ya. Mengapa kaya? Didoakan bapaknya. Ismail jadi bangsa yang besar, iya. Didoakan bapaknya, Abraham. Ishak kaya, ya. Ishak jadi besar, ya. Karena perjanjian. Tangkap ini. Wah, saya ingat peristiwa. Jadi waktu anak saya dua-dua kuliah di UPH waktu itu. Lalu yang kecil punya temannya dari kampung. Papanya mesti jual hewan, jual pohon kelapa, baru bayar semester. Satu kali temannya ini 1 semester belum bayar. Lalu anak saya bilang begini, Pak, boleh atau tidak Bapak bayarin dulu teman saya 1 semester, Pak. Bapaknya belum kirim uang, kesulitan jual barang di kampung. Waduh, ya tidak mungkin, saya tidak mungkin tidak punya uang. Masa Hans Jefferson ujian, gak mungkin. Never ever, gak mungkin itu. Waktu itu di rumah mobil 7. Masa tidak punya duit? Tidak mungkin itu. Dan saya mau jawab apa coba? Ya, Papa bayar. Ya. Jadi kan dia satu kelas, anak saya Agnes Monica juga di situ, ya, karena dia Agnes cepat go internasional, jadi tidak lanjutkan kuliah. Oke. Jadi bayar semesternya sama. Anak saya uang semesternya jumlah segitu, temannya juga uang semesternya segitu. Saya bayar sama-sama. Tapi ada bedanya. Yang satu hanya terima berkat, yang satunya ahli waris. Belum tangkap? Tangkap. Jangan iri dengan orang yang kelihatannya kaya raya. Gak usah. Kita anak perjanjian. Kita ahli waris. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu bedanya di situ. Jadi jangan lihat, mobilnya 2 pintu ya. Orang flexing itu kan sampai bikin anak Tuhan sampai iri kan. Ya untung ada beberapa yang masuk penjara, jadi kita terhibur. Tadi sempat iri nih. Ih, anak muda, duit 800 miliar. Yang ngomong itu kan kota DPR, kita percaya dong. Di rekeningnya 800 miliar, anak muda. Wih, dia kan bikin pendeta yang sudah khotbah 40 tahun kan, kasihan dong. Avansanya masih kredit, dimasalahkan. Begitu masuk penjara, nah loh. Rumahnya di dekat saya, di Alam Sutra disita juga. Nah, jadi sudah, kita ini anak perjanjian. Anak perjanjian ini begini. Jadi kan Tuhan yang punya langit dan bumi. Kita tidak hanya diberkati dari bumi dan dari langit, tetapi bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak tidak menyayangkan anaknya, tapi anak diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin Bapak tidak karuniakan segala sesuatu kepada kita bersama anaknya? Jadi kita diberkati itu bersama Yesus. Bukan berkatnya pisah dengan sumbernya. Jadi kita diberkat itu bersama dengan Yesus. Itu namanya perjanjian. Dan berkat itu, kenapa dalam kitab suci itu ada pengembalian 2 kali lipat?
bahkan sampai 7 kali lipat. Karena ada garansinya, ada jaminannya. Itu karena perjanjian. Nah, kenapa mereka menghubungkan semua hasil dari tanah perjanjian dengan surga? Karena ekonomi kita dengan ekonomi surga harus terkonek. Itu anti kolaps itu. Anti bangkrut. Benar saya kasih tahu. Ya, ini teman saya sih baru panen kapas. Persepuluhannya 380 juta. Sempat dia tahan. Dia bilang, Pak Pendeta, boleh saya bagi atau tidak? Tidak boleh. Bawa ke tempat di mana kau nyembah Tuhan. Lalu kirim saya ayat, Pak, kan ini ada nih, kasih ke orang asing, kasih ke anak yatim piatu, kasih ke janda. Dikirim saya ayat. Dan ini perpuluhan boleh dibagi loh, Pak. Loh, ini ayat loh. Nah, ini saya lagi di mobil di perempatan Harmoni. Tuhan, ini jawabnya bagaimana? Ayat, benar-benar ayat. Ayat. Lalu saya bilang begini, you pinter itu. You ternyata tahu firman. Luar biasa. You pasti terus diberkati karena tahu firman. Firman itu betul, tidak salah. Dengar baik. Betul, janda, orang miskin, orang asing, betul, mereka makan dari perpuluhan, betul. Tetapi perpuluhan itu bawa ke rumah Tuhan, dari rumah Tuhan baru memberi makan orang-orang Israel. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Lalu dia diam, teleponnya putus, bukan putus, dimatikan. Saya telepon lagi. Iya, kalau soal perpuluhan saya sudahlah jadi debt collector. Karena saya bilang bukan Tuhan butuh duitmu, tapi Tuhan mau menyediakan blessing yang lebih besar. Iya. Lah bayangkan, dia panen harus cepat 3 hari selesai, sebab kalau hujan turun itu kapas bermasalah. Dan selama panen hujan tidak turun. Coba Jakarta Utara naik perahu tempat dia hujan tidak turun. Coba. Mujizat kan? Jadi percayalah bahwa kalau kita menghubungkan blessing kita dengan perjanjian Tuhan, kita menghubungkan blessing kita dengan surga. Jangan takut, itu bukan bahasa klasik, tapi benar-benar itulah kehidupan kita. Ini sorry itu sih, saya lihat anak-anak Tuhan ya, hanya ada 2 kelompok di gereja sebenarnya. Jadi kelompok yang begini, yang makin diberkati, dan yang kedua, yang bertahan, nyaris kolaps. Jadi gini, Kitab Suci berkata, ada yang menyebar harta, ada yang membagi-bagikan hartanya, tapi makin kaya. Ada yang menghemat luar biasa, makin kekurangan. Jadi hanya 2 ini saja. Kalau ada yang kekurangan terus patut kita curiga. Berdasarkan firman saja, kekurangan terus. Ini jangan-jangan ini. Kalau kita pelajari dalam kitab suci ya, mengatasi krisis itu doa puasa bolehlah, cari ayat deklarasi boleh, ciptakan lagu buat usir krisis boleh. Tetapi fakta dalam kitab suci ya, bumi ini kan dihancurkan air bah. Itu krisis yang luar biasa betul. Itu lose it all gitu. Begitu Nuh keluar dari Batra, hal pertama dia lakukan apa? Menabur. Maka perjanjian Tuhan, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Amin. Zaman Ishak terjadi krisis. Dia buat apa? Menabur. Zaman Yesaya
krisis menabur. Zaman Yusuf di Mesir, krisis. Itu kelaparan yang luar biasa yang di Mesir itu. Sampai seluruh rakyat Mesir menjual semua ternaknya untuk beli gandum dari Yusuf. Ternaknya habis. Lalu mereka jual semua tanahnya dan jual dirinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf beli tanahnya dan diri mereka. Dan sudah tidak punya apa-apa. Lalu Yusuf ganti dengan apa? Benih. Ini benih, sekarang tabur. Nanti hasilnya bagi dua dengan Fir'aun, bos saya. Selesai, krisisnya lewat. Jadi kalau hadapi krisis pujian penyembahan, setuju saya. Doa puasa boleh. Tapi kalau kita tidak menabur, sesuatu bermasalah. Tabur dalam situasi krisis. Kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu kitab suci. Itu kitab suci. Haleluya. Elohim Hamakom. Tempat tinggal Tuhan. Kita lihat dua ayat lagi ya. Kita lihat dua ayat lagi. Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Nah, kita lihat ini. Wahyu 21 ayat 3. Lihat. Jadi Tuhan, kemah Tuhan, kemah Elohim, tiba-tiba Tuhan bikin di tengah-tengah umatnya. Dan kita pikir ini adalah kemahnya Tuhan. Kita sedang berada di kemah Tuhan. Amin. Ini Elohim Hamakom, Adonai Hamakom. Lalu dia berkata apa? Aku diam bersama mereka. Ya, ini selesai. Selesai sudah. Dia diam bersama kita. Kita jadi umatnya dan dia jadi Adonai kita, jadi Elohim kita. Amin. Selesai. Jadi ini Elohim Hamakom, dia bikin kemah di tengah-tengah kita. Ayat 22. Ini powerful, ini dahsyat luar biasa. Ayat 22, perhatikan. Ayat 22. Rasulullah bilang, aku tidak lagi melihat Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Bait suci tidak ada, kemahnya tidak ada. Tadinya ada kemah, ada bait suci, dan Tuhan ada di dalam. Tuhan diam bersama manusia. Lalu Tuhan jadi Tuhan dan manusia jadi umatnya. Tapi suddenly, baitnya tidak ada. Jadi Tuhan pindah. Tadinya ada kemah Tuhan, sekarang kemahnya tidak ada. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kemahnya sudah tidak ada. Karena yang menjadi kemah adalah Elohim dan anak domba. Belum tangkap? Satu contoh lagi untuk menangkap. Ya. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jadi garis bawahnya, Elohim dan anak domba adalah bait suci itu sendiri. Kan ayatnya berkata begitu. Wahyu 21 ayat 22. Jadi Elohim dan anak domba adalah bait suci itu. Tadinya ayat 3 ada kemah, tiba-tiba tidak ada kemah lagi. Karena Tuhan, Elohim, Bapa dan Yeshua HaMashiach jadi bait itu. Ayo kita pertegas lagi dalam Injil Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Bongkar bait Elohim, bait suci ini hancurkan. Aku dirikan kembali ayat 20.
Mereka berkata begini, 46 tahun kami bangun tempat ini. Bongkar. 46 tahun, berkeribu tuh. Yesus berkata, bongkar, hancurkan, aku bangun lagi. Ayat 21, perhatikan. Ini dia. Tetapi yang dimaksud dengan Bet Elohim adalah tubuhnya sendiri. Haleluya. Jadi bait itu, hamakom itu, tempat tinggal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka saya mau beritahu bahwa semua yang in Christ, dengar baik sekali, semua yang in Christ, semua yang di dalam Kristus, semua persoalannya sudah selesai. Amin. Haleluya. Semua persoalannya sudah selesai. Jadi Bapa adalah tempat tinggal, Yesus Kristus adalah tempat tinggal. Itulah tempat yang paling aman. Dan kita tinggal, kita in Christ selama-lamanya. Amin. Amin. Kita hampiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat hari ini kami punya tempat yang paling aman. Kami punya tempat di mana kami diselamatkan dan sudah diselamatkan. Kami punya tempat adalah perlindungan kami. Kami punya tempat dan kami akan tinggal di situ selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mungkin target kami, goal kami, mimpi kami tidak tercapai 2022 karena tinggal menghitung minggu dan kami lewati tahun ini. Tetapi sebenarnya karya terbesar adalah Tuhan tinggal bersama kami. Tuhan ada di tengah kami dan kami di dalam Kristus. Itu adalah peristiwa yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kami berpegang pada janji firman-Mu bahwa kami adalah umat perjanjian. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami imani, kami tetap berharap, kami tetap menantikan penggenapan semua janji firman-Mu itu. Karena semuanya pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di tempat ini adalah rumah keselamatan. Di tempat ini adalah rumah pemulihan. Di tempat ini adalah rumah pelipat gandaan. Di tempat ini adalah rumah penyediaan. Dan kami imani itu ya Tuhan. Haleluya. Letakkan firman-Mu dalam hati kami. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah bait suci yang hidup di mana kami in Christ tinggal di dalam selama-lamanya. Semua yang in Christ katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Gembala dan semua jemaat Golden. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.